Pengertian dari Content Management System (CMS). Content Management System (CMS) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan sistem manajemen konten adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membangun, menambahkan, atau memanipulasi atau mengubah dari suatu situs website. Dengan menggunakan CMS, orang yang akan membuat sebuah website akan sangat dipermudah karena tidak dibutuhkan kemampuan atau penguasaan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. CMS akan memanjakan penggunaannya karena orang yang menyusun sebuah website tinggal melakukan pengaturan sederhana. Ada banyak website yang bisa dibangun dengan menggunakan CMS seperti website perusahaan, bisnis, organisasi, portal berita, aplikasi toko online, e-commerce, website pribadi, blog, sekolah, instansi pemerintah atau swasta, galeri foto, dan masih banyak yang suatu website tertentu saja. CMS bisa digunakan untuk membanggakan website dalam bidang pendidikan, perusahaan, organisasi, atau hobi. CMA, Content Management Application, dan CDA, Content Delivery Application. CMS yang terdiri dari dua elemen utama, yaitu CMA atau aplikasi manajemen konten dan CDA atau aplikasi pengiriman konten. CMA berfungsi untuk mengenai perbuatan konten website sehingga user bisa menambahkan, mengelola, dan mengubah konten dengan mudah. Biasanya bagian front-end CMS menggunakan editor WYSI yang bisa dimanfaatkan untuk membuat dan mempublikasikan konten di website. Kemudian CDA adalah bagian back-end software CMS, berfungsi untuk menyimpan dan mengelola semua konten yang disimpan pemilik website melalui CMA dan mempublikasikan agar bisa dilihat pengunjung. Semua perubahan dilakukan pada halaman web. Anda akan melewati bagian CDA ini. Fungsi Content Management System atau CMS. 1. Memberikan kemudahan orang yang akan membuat website. 2. Memberikan kemudahan dalam mengelola konten website. 3. Memberikan kemudahan dalam pencarian data yang ada pada website. Dan macam Content Management System atau CMS. WordPress merupakan salah satu CMS yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk membangun sebuah website. Pada awalnya, WordPress merupakan CMS dalam jenis blog atau website pribadi. Namun seiring dengan perkembangannya, banyak pengembang dari pihak ketiga yang mengembangkannya dengan membuat fasilitas baru yang bisa diaplikasikan pada WordPress, sehingga saat ini WordPress sudah banyak digunakan oleh organisasi, perusahaan, lembaga pendidikan, dan juga tip online. WordPress merupakan salah satu CMS yang bersifat gratis, namun ada beberapa fasilitas yang dikembangkan oleh pihak ketiga yang diwajibkan untuk membelinya. Bisa dikatakan WordPress adalah CMS yang bersifat user-friendly karena dikenal dalam penggunaannya. Mambo OpenScript yang saat ini dikenal dengan sebutan Mambo adalah CMS yang bersifat open source atau free software, sehingga orang yang akan membangun website bisa mendapatkannya dengan gratis. Mambo banyak menggunakan komponen yang sering dibutuhkan, seperti komponen shopping cart, foto, galeri, forum pool, kalender website, searching motif, bahasa, dan lain-lain. Mambo juga bisa digunakan di jaringan komputer lokal sama seperti WordPress. Meskipun gratis, beberapa komponen Mambo yang dikembangkan oleh pihak ketiga mengharuskan penggunanya untuk membelinya. Mambo banyak digunakan oleh perusahaan, instansi pemerintah dan swasta, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Jomlah juga termasuk CMS yang bersifat open source, sehingga pihak ketiga bebas untuk memodifikasi serta membuat komponen tanpa plugin. Jomlah merupakan salah satu CMS yang powerful. Tahun ke tahun mengalami perkembangan
ini bisa dilihat dari versinya yang selalu berubah. Menggunakan bisa dapat software, jumlah, dan komponen-komponen lainnya. 4. Drupal. Drupal juga menjadi salah satu CMS terbaik dikarenakan pada tahun 2008 Drupal adalah CMS yang banyak digunakan oleh pengembang website. Drupal juga termasuk CMS yang free license, sehingga menggunakan bebas mendownload dan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Drupal. Juga hampir sama dengan Drupal, Joomla, dan WordPress. Namun akhir-akhir ini popularitas dari Drupal kalah dengan WordPress. Moodle adalah CMS yang dikembangkan untuk dunia pendidikan. Tidak sedikit sekolah dan perguruan tinggi yang memanfaatkan CMS ini. Bahkan tenaga pendidik pun ada yang memanfaatkan CMS Moodle secara mandiri untuk melakukan pembelajaran online. Fitur yang lengkap dari Moodle menjadikan CMS ini menjadi idola dunia pendidikan. Dengan secara online, selain bisa digunakan secara online, Moodle juga bisa digunakan dengan menggunakan jaringan offline. Blogspot adalah salah satu CMS gratis yang banyak digunakan oleh Blogspot merupakan CMS yang lebih bersifat sebagai catatan pribadi yang diunggah ke internet yang dikenal dengan nama blog. Banyaknya pengguna Blogspot dikarenakan dengan hanya modal email sudah bisa mendaftar ke Blogspot. Namun meskipun Blogspot banyak digunakan, tetap ada kelemahannya seperti tidak bisa digunakan secara offline. Blog. Setelah itu masukkan email beserta passwordnya. 3. Isi judul blog sesuai dengan konten yang akan diisikan dalam blog. Contohnya dunia olahraga, tentang YouTube, toko sepatu online, dan lain-lain. 4. Isi alamat blog. Contohnya dunia olahraga blog, situs blogspot.com, dan lain-lain. Biasanya, bila alamat yang dimasukkan sudah dipakai orang lain, maka akan disuruh menggantikan dengan mengganti alamat lain ditandai dengan peringatan maaf, blog ini tidak tersedia. 5. Kirim tema yang diinginkan. Tema atau disebut juga dengan template adalah tampilan dari blog yang diinginkan. Disediakan beberapa template standar. Bila menginginkan tema lain, bisa memodifikasi sendiri atau memanfaatkan tema dari pihak ketiga. 6. Klik buat blog. 7. Selesai. Bila tidak ada langkah yang salah, maka blog yang sudah dibuat bisa diakses dengan memasukkan alamat blog ke address bar. Blog yang telah dibuat tentunya masih kosong karena belum diisi dengan artikel sama sekali. Untuk mengisi blog dengan artikel akan dijelaskan pada bagian selanjutnya atau bagian F, mengisi blog. Berikut langkah-langkah untuk memasukkan atau mengisi artikel ke dalam blog. 1. Buka situs dengan alamat blogger.com. 2. Masuk dengan mengklik sign in. Kemudian masukkan alamat email beserta passwordnya. Tampilannya akan seperti berikut. 3. Untuk membuat artikel baru, klik entry baru. Maka tampilan akan seperti gambar berikut. Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi judul artikel atau judul postingan. Lalu menulis isi artikel pada tempat yang telah disediakan. Untuk penulisan artikel sudah disediakan icon-icon untuk mengatur penulisan seperti yang ada pada program-program pengolahan kata. Icon-icon tersebut berada di atas area tempat penulisan artikel. 4. Bila ingin menyisipkan gambar atau video, maka harus mengklik insert picture atau insert video, lalu mencari gambar atau video yang ada pada icon-icon yang tersedia. 5. Setelah dianggap cukup dalam penulisan artikel, maka artikel tersebut sebaiknya dikelompokkan pada kategori-kategori yang sesuai. Untuk membuat kategori atau label dilakukan dengan cara mengklik menu label yang ada pada sisi kanan tampilan blog. Bila label-label atau kategori sudah tersedia, tinggal memilih dengan mengklik label yang diinginkan. Dan bila label yang diinginkan belum ada, maka bisa dengan mengetik label yang diinginkan, lalu klik selesai yang ada di bawahnya. 6. Langkah terakhir adalah klik publikasikan. Namun, bila ingin artikel tersebut tidak dipublikasikan, bisa diklik simpan terlebih dahulu. Animasi sederhana pada blog. Untuk menambahkan bagus tampilan dari blog, kadang diperlukan menambahkan animasi. Macam-macam animasi bisa dibuat sendiri atau bisa mencari animasi yang tersedia di internet. Biasanya animasi yang di internet berupa kode HTML
yang bisa dikopikan ke blog yang kita punya. Animasi bisa berbentuk game digital, gerakan gambar kartun atau lainnya. Animasi bisa diletakkan pada beberapa bagian yang ada pada blog. Misalnya pada bagian area artikel, postingan, pada selebar sebelah kiri atau kanan, dan juga bisa pada bagian lainnya. Kali ini akan ditunjukkan bagaimana cara menambahkan animasi pada suatu postingan. Jadi animasi nanti berada pada area tempat menulis artikel. Berikut langkah-langkah cara menambahkan animasi pada blog. Buka blogger.com, kemudian login masuk ke blog. 4. Buatlah sebuah postingan artikel baru dengan cara seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Setelah terbuka halaman untuk menulis artikel, klik tombol HTML, maka pada area pengertian artikel akan terlihat kode-kode HTML. Setelah itu, pastekan kode HTML yang telah dikopi dari area tersebut, lalu klik terbitkan artikel tersebut. Bila dilihat akan ada animasi yang ingin bergerak. Dipilih pilihan paling atas, maka akan muncul sebuah halaman web yang berisi beberapa animasi bergerak beserta kodenya. Misalnya kita pilih animasi gambar bergerak pinguin, di situ ada gambar pinguin bergerak dan di bawah gambar pinguin